Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Guru. Semoga kalian di rumah selalu sehat dan semoga selalu tetap semangat dalam belajar. Untuk hari ini kita akan belajar matematika, melanjutkan materi bilangan bulat yang selanjutnya. Kalau kemarin sudah penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, untuk hari ini kita akan belajar perkalian dan pembagian bilangan bulat. Untuk itu siapkan dulu buku belajar kalian, sehingga apa yang perlu dicatat bisa dituliskan dalam buku kalian masing-masing. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Terima kasih. Kita mulai pelajaran hari ini dengan perkalian dan pembagian bilangan bulat. Dalam perkalian dan pembagian bilangan bulat, nanti ada beberapa aturan perkaliannya. Yang pertama, bila bilangan positif dikalikan bilangan positif, nanti hasilnya bilangan positif. Bilangan positif kali bilangan negatif, hasilnya bilangan negatif. Dan bilangan negatif dengan bilangan negatif nanti menghasilkan bilangan positif. Seperti pada contoh ini, 4 kali 6, bilangan 4 adalah positif, dikali 6 bilangan positif menghasilkan bilangan positif, yaitu 24. Nah, perkalian yang seperti ini merupakan perkalian yang seperti biasa kalian lakukan atau yang sudah pernah biasa kalian lakukan pada kelas-kelas sebelumnya. Kemudian contoh yang kedua yaitu negatif 8 kali 4, bilangan negatif kali bilangan positif menghasilkan bilangan negatif, sehingga hasilnya negatif 32. Kemudian 7 kali negatif 6, positif kali negatif menghasilkan negatif, jadi dituliskan negatif 42. Nah, kedua contoh ini merupakan contoh dari perkalian bilangan positif dan negatif, yaitu bilangan positif bila dikalikan dengan bilangan negatif akan menghasilkan bilangan negatif. Nah, ataupun sebaliknya, bilangan negatif dikalikan bilangan positif menghasilkan bilangan negatif. Kemudian contoh yang ketiga, negatif 9 kali negatif 3, atau bilangan negatif dikalikan bilangan negatif, di sini hasilnya positif 27. Nah, bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif dikalikan dengan bilangan bulat negatif akan menghasilkan bilangan bulat positif. Nah, seperti pada catatan yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa bilangan negatif dikalikan bilangan negatif menghasilkan bilangan positif. Dapat kita simpulkan bahwa dari langkah-langkah tadi, yang pertama, kalikan terlebih dahulu, kalikan terlebih dahulu lambang bilangan positif ataupun negatifnya. Kemudian yang kedua, tuliskan hasil dari perkalian lambang tadi, apakah hasilnya positif atau negatif. Kemudian langkah yang ketiga, kalikan bilangan atau kedua bilangan seperti pada soal menggunakan perkalian biasa. Kemudian yang keempat, tuliskanlah hasil dari perkalian pada bilangan tersebut. Nah, itu ya anak-anak. Jadi langkahnya sederhana, langkahnya sederhana. Jadi nanti kita coba lagi contoh perkalian dan pembagiannya. Kalau tadi pembagiannya belum, sekarang kita bandingkan. Nah, sekarang kita bandingkan. Masih ingat ya, pada catatan yang kita pakai hari ini, baik perkalian maupun pembagian sebenarnya sama.
aturannya sama. Jika positif dikali atau dibagi positif, hasilnya menghasilkan bilangan positif. Jika bilangan positif dikali atau dibagi bilangan negatif, menghasilkan bilangan negatif. Yang ketiga, jika bilangan negatif dikali atau dibagi bilangan positif, menghasilkan bilangan negatif. Kemudian yang keempat, jika bilangan negatif dikali atau dibagi bilangan negatif, menghasilkan bilangan positif. Kita bandingkan pada perkalian dan pembagian pada contoh yang baru dibagikan ini. Yang pertama, 12 kali 6 sama dengan 72. Kenapa demikian? 12 di sini adalah bilangan positif, kemudian 6 adalah bilangan positif juga, sehingga menghasilkan bilangan positif pula. Nah, perkalian yang keduanya, 12 kali 6. Nah, kalian hitung sendiri dalam otak kalian, hasilnya pasti 72. Kemudian pada pembagian pun berlaku hal yang sama. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 12 merupakan bilangan positif, dibagi 4 bilangan positif menghasilkan bilangan positif. Ya. Contoh yang kedua pun sama. 14 kali 15 sama dengan 210. 14 positif kali 15 nya berlaku positif menghasilkan bilangan positif pula. Pada pembagian berlaku hal yang sama. 15 dibagi 3 sama dengan 5. 15 nya positif dibagi 3 nya positif menghasilkan bilangan 5 positif. Sekarang contoh yang ketiga. Di sini negatif 8 kali 11 sama dengan negatif 88. Ingat, pada bilangan yang pertama ada lambang negatif kali 11 positif, artinya negatif kali positif menghasilkan bilangan negatif. Nah, kemudian pada pembagian juga sama. Negatif 28 dibagi 4 sama dengan negatif 7. Negatif dibagi positif sama dengan negatif. Hasilnya negatif. Kemudian pembagian seperti biasa, 28 dibagi 4 sama dengan 7. Contoh selanjutnya, 13 kali negatif 7 sama dengan negatif 91. 13 positif kali 7 negatif, ya, positif kali negatif menghasilkan negatif. Negatifnya kalian tulis dulu. Kemudian perkalian biasanya, 13 kali 7 sama dengan 91. Kemudian pada pembagian di sini 72 dibagi negatif 8 sama dengan negatif 9. 72 adalah bilangan positif, dibagi negatif 8 positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Kalian tulis dulu bilangan negatifnya. Kemudian bilangannya berapa? 72 dibagi 8 hasilnya 9. Kamu tuliskan angka 9 di belakang tanda negatif. Kemudian contoh selanjutnya, negatif 15 kali negatif 6 sama dengan 90. Ingat, negatif kali negatif sama dengan positif. Ya, bilangan positif. Positif, jika bilangan posnya positif, tanda positifnya tidak dituliskan, tidak ada apa-apa. Ya, karena bilangan positif, tanda positifnya itu tidak dituliskan. Kemudian bilangannya berapa? 15 kali 6, perkalian biasa, 90. Kemudian pada pembagian, negatif 125 dibagi negatif 5 sama dengan 25. Ingat, negatif dibagi bilangan negatif hasilnya positif. Kemudian 125 dibagi 5 hasilnya 25. Contoh yang terakhir, negatif 8 kali negatif 12 sama dengan 96. Negatif kali negatif sama dengan positif. Kemudian perkalian biasa, 8 kali 12 sama dengan 96. Pada pembagian pun hal yang sama. Negatif 108 dibagi negatif 9 sama dengan 12. Negatif dibagi negatif sama dengan positif. Kemudian bilangannya kita hitung, 108 dibagi 9
hasilnya 12. Demikian ya dari Pak Guru. Nanti kita akan banyak latihan. Ulangi lagi jika video ini terlalu cepat, ataupun silakan untuk diputar ulang kembali untuk mengingat cara menghitungnya maupun aturan yang dipakai dalam perkalian maupun pembagian bilangan bulat. Sekian dari Pak Guru, selamat belajar dan tetap semangat.